Tadi disampaikan bahwa cukai berapa banyak sih sebenarnya Pak cukai yang disumbangkan dari tembakau dan hasil turunannya ini? Baik, terima kasih. Saya kira ini salah satu yang mungkin pertimbangan juga bahwa tahun 2022 penerimaan cukai itu sekitar 218 triliun. Luar biasa dari satu komoditi itu. Dan ini juga berkaitan dengan industrinya, Bapak. Jadi kami kalau ini kan sebenarnya di Undang-Undang Cukai itu, Bapak, itu berkaitan dengan pengendalian hasil konsumsi rokok tembakau, salah satunya itu pengendalian konsumsi, tapi berdasarkan fiskal. Nah, itu. Nah, kemudian kita cari dari fiskal itu. Nah, kalau dari kesehatan mungkin di posisi non fiskalnya kan gitu ya, Pak. Jadi gitu. Jadi besarannya itu 218 triliun. Tahun 2023 ini itu 232 triliun kita targetkan besarnya. Mungkin itu, Pak. Berarti targetnya selalu ada peningkatan ya, Pak? Hampir setiap tahun ada. Ya. Tapi dari peningkatan cukai ini apakah kemudian ada penurunan prevalensi dari pengguna rokoknya? Iya, sebenarnya kan tadi disampaikan bahwa kita ini sepakat gitu, dunia bahkan ya levelnya, bahwa kita sepakat bahwa tembakau ini harus dikendalikan. Kenapa? Sudah banyak studi yang menunjukkan dampak daripada tembakau ini dan turunannya ya, artinya kerugiannya baik dari sisi penyakit tidak menularnya, produktivitas dan sebagainya dalam jangka panjang. Nah, bahkan kita sekarang juga mulai mengadvokasi nih ya kan supaya bapak-bapak berhenti merokok. Kenapa? Karena satu bungkus rokok itu bisa membeli 12 buah telur, di mana 12 buah telur itu akan sangat bermanfaat untuk anak-anaknya. Karena kita tahu kan anak Indonesia itu mengalami stunting, ya kan, setidaknya kita tahu sekarang 20% prevalensi stunting. Tapi itu stunting yang kita inginkan jangan sampai anak-anak stunting kan, karena stunting tuh cenderung tidak reversible ke depannya. Nah, makanya justru dengan tadi menghentikan rokok 1 minggu saja sudah dapat 12 telur yang kemudian bisa meningkatkan gizi anak-anaknya. Berarti kalau dari catatan Kemenkes dengan kebijakan fiskal ini penurunannya per tahun bisa sampai berapa banyak, Bu? Dampaknya prevalensi merokok pada orang dewasa memang hanya sekitar 1%, 2% ya, tapi tidak terlalu besar. Tapi harapannya edukasi terus menerus, ini yang kita harapkan. Tapi targetnya naik terus? Karena pengendalian fiskal ya pada masalah ya. Ini kan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Nadia ini dari sisi kesehatan tentu sangat baik ya, bahwa kita mengurangi rokok itu. Tapi dari sisi pendapatan negara tadi penerimaan itu tadi beliau mengakui bahwa memang harus dinaikkan terus gitu. Ini jadi kan ada kontradiksi. Pengendalian melalui fiskal sudah dilakukan, tapi ternyata cuma 1%. Jadi begini, maka harus ada solusinya. Solusinya gimana? Mungkinkah misalnya produksi rokok yang ada di Indonesia jangan konsumsi di sini, diekspor gitu, biar lebih banyak dapatnya dia. Jadi konsumsinya jangan di sini gitu loh. Karena di luar negeri juga nggak dilarang kok orang merokok. Paling yang ada dibatasi kan itu, pembatasannya kan sudah dilakukan Pak Saleh. Pembatasannya sudah dilakukan, tetapi begini kan sekarang Bu Nadia mengatakan jangan sampai orang merokok karena itu bisa membantu keluarga dalam rangka meningkatkan gizi kan itu kan, dan itu betul. Dan itu betul. Nah, sekarang kalau memang tidak mau dikonsumsi di sini sementara produsen rokok kita banyak, Indonesia termasuk produsen terbanyak juga saya kira. Itu kan harus diekspor ke luar negeri. Nah, jadi jangan digunakan di sini. Nah, ini kan harus dipikirkan oleh pemerintah juga. Bagaimana caranya itu supaya ini tetap bisa ya ada keseimbangan. Saya kira ini antara larangan orang merokok dengan produsen merokok. Kita juga tidak mau kalau orang semakin banyak merokok, katakan seperti itu. Tetapi para petani rokok, produsen rokok, distributor rokok dan seterusnya dan turunan-turunannya itu yang banyak sekali itu jangan sampai ditinggalkan. Ini yang saya kira agak rumit ya untuk mencari nanti titik temunya itu. Pak Yamin sudah sempat menyampaikan hal ini kah sebelum kemudian ini diangkat di TV One? Jadi begini, saya melihat pernyataan dari Kementerian Kesehatan. Itu kalau kita melihat bahwa dimensi tembakau itu ada 2 hal. Dari sisi ekonomi dan dari sisi kesehatan. Ini adalah 2 kutub yang tidak akan pernah ketemu. Nah, hal ini justru yang akan menjadi petani itu terhimpit. Di sisi lain Kementerian Kesehatan mempunyai semacam
rencana membuat peraturan. Tetapi dari sisi ekonomi, bagaimana pendapatan negara, terutama di sektor cukai, bisa semakin tahun dinaikkan dari tembakau. Nah, ini kan petani berada pada posisi yang tengah. Maka dari itu saya sepakat dengan Pak Daulat bahwa tolonglah bahwa ekosistem pertembakan di Indonesia itu jangan disamakan dengan negara-negara lain. Mestinya kita di dalam membuat sebuah peraturan perundangan, kita melihat real kondisi masyarakat. Berapa juta orang yang berkecimpung, orang yang menggantungkan hidupnya di sektor industri hasil tembakau. Nah, tolonglah agar di dalam pembuatan undang-undang itu paling tidak mengingat berapa juta rakyat Indonesia yang bergantung dengan tembakau. Ini masuk dalam pembahasan ini sangat penting. Ya. Itu. Ya sebetulnya kalau Bapak, kami mohon gini Pak, kami mohonlah suara kami didengar Pak. Artinya apa? Besok sebelum Panja dimulai dalam rapat dengar pendapat, paling tidak kami diundang Pak. Contoh begini Pak, kita ambil semacam asumsi. Temanggung itu selama musim tembakau itu kisaran mulai bulan Agustus sampai bulan November, uang yang beredar, sirkulasi uang yang beredar di Kabupaten Temanggung itu berdasarkan data statistik tembus angka 3,5 triliun. Sementara untuk APBD Kabupaten Temanggung itu sekitar 2, sekian triliun, Pak. Uang yang beredar itu sudah segitu banyak. Sementara sektor penerimaan cukai itu sangat banyak. Nah, kalau ini begitu undang-undang kesehatan terutama di pasal itu disetujui, negara akan kehilangan pendapatan. Nah, ini barangkali Bapak Ian bisa melihatlah negara akan kehilangan berapa triliun karena diakui atau tidak bahwa cukai itu merupakan pendapatan kedua setelah migas. Maka mohonlah. Ya, ini mungkin yang dikhawatirkan oleh Pak Siamin, boleh saya bacakan ya di pasal 156 RUU Kesehatannya, setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan atau mengedarkan zat adiktif sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 ini salah satunya di situ disebutkan hasil tembakau, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair untuk rokok elektrik. Itu wajib mencantumkan peringatan kesehatan, itu kan sudah dilakukan sebenarnya. Jadi sebetulnya itu diikuti semua aturan itu oleh produsen tembakau. Selama ini juga gitu, termasuk ketika iklan mereka juga nggak transparan kalau iklan itu iklan rokok, itu udah dilakukan. Masalahnya tadi ini kan yang disampaikan tadi, kalau misalnya tadi pasal 154 itu disejajarkan antara narkotika dan psikotropika itu dengan rokok dan tembakau dan seterusnya, ini yang ditolak sebetulnya oleh teman-teman dari petani tembakau ini. Jadi yang tadi misalnya kalau Bu Nadia membandingkan membandingkan antara rokok dengan katakan telur tadi itu bisa dikonversi jadi telur, beda. Karena orang kalau nggak merokok belum tentu beli telur. Tapi kalau dia merokok dia pasti beli rokok.